Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neri Cynthia ingin mereview tentang kebutuhan status gizi kerja pada sebuah jurnal, yaitu analisis pemenuhan kebutuhan gizi karyawan bagian admin di Betara Gas Plant, yaitu Petro China International Jabung Ltd. Oke, kita akan mulai ke pengertian gizi kerja. Di sini, ilmu gizi adalah ilmu yang berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi tenaga kerja mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi produktivitas kerja, eh, yaitu yang disampaikan oleh Yuliani Septianisi pada tahun 2008. Secara klasik, gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh atau seperti menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Selain untuk kesehatan, juga berkaitan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Lalu di sini konsep antara gizi dengan produktivitas kerja menurut Semilah Sasro Amijojo tahun 1979 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesehatan menurun, konsumsi makanan berkurang dan menjadikan keadaan gizi tenaga kerja tersebut menurun. Lalu yang bagian B, keadaan gizi kerja yang menurun tersebut dapat mengakibatkan daya kerja fisik terbatas dan kerja jasmaninya menurun. Lalu yang ke C, yaitu kemampuan kerja yang terbatas dan keadaan jasmani yang buruk dapat mengakibatkan daya kerja seseorang menurun dan jam kerja berkurang. Lalu yang terakhir yaitu bagian D, daya produktivitas jasmani menurun sehingga mengakibatkan pendapatan individu dapat menurun dan prestasi kerjanya menurun. Oke, di sini kita masuk ke ruang lingkup gizi kerja yang pertama. Ruang lingkup gizi kerja adalah meliputi penentuan jenis bahan makanan, yaitu perencanaan menu, penentuan porsi makanan, pemasakan, penyimpanan, kemasan makanan, pengangkutan makanan, pemeliharaan makanan, lalu penyajian dan pengawasan makanan untuk tenaga kerjanya. Oke, kita akan lanjut saja. Di sini ada unsur-unsur gizi. Yang pertama yaitu terdapat pada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen dan merupakan senyawa oksigen yang paling utama sebagai sumber energi. Lalu, fungsi karbohidrat sendiri adalah sebagai berikut sumber energi protein seperti protein sparer, sumber untuk otak dan bahan metabolisme utama. Lalu, kebutuhan hidrat arang dalam satu menu untuk setiap menu berdasarkan prinsip gizi seimbang untuk orang Indonesia, yaitu kurang lebih dari sebesar 60% hingga 70% dari total energi sehari-hari. Itu menurut Depres RI 2009. Lalu yang kedua yaitu protein. Protein ini juga memiliki peranan penting dalam pembentukan sistem kekebalan atau imunitas sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon. Lalu, setiap orang dewasa sedikitnya wajib mengkonsumsi 1 gram protein per kilogram berat badannya, dan di mana setiap gram protein mempunyai nilai 4 kalori. Kebutuhan akan protein bertambah pada perempuan yang sedang mengandung atau seorang atlet. Lalu, protein yang dibutuhkan dalam suatu menu makanan kurang lebih dari 10% hingga 15% dari total energi per hari, menurut Depkes RI 2009. Di sini yang ketiga ada lemak. Lemak itu merupakan zat yang bersifat sebagai cadangan energi bagi tubuh. Kebutuhan lemak per hari kurang lebih dari 20% hingga 25% dari total kebutuhan energi atau minimal 15% dan maksimalnya yaitu 30%. Ini menurut Depkes RI 2009. Lalu di sini ada bagian di sini ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral memiliki fungsi
untuk membantu melancarkan kinerja tubuh seperti mengatur dan melindungi proses dalam tubuh, pembentukan enzim dan hormon dan sebagainya, seperti vitamin dan mineral terdapat banyak pada jenis sayuran dan buah-buahan. Oke, ini menurut Depkes RI 2009. Lalu di sini ada air. Air juga berfungsi sebagai pelarut, mengatur sistem keseimbangan tubuh. Air ini juga merupakan unsur yang paling banyak diperlukan oleh tubuh, sekitar 60% dari berat badan manusia, yaitu adalah sebagian terdiri dari air. Ini menurut Depkes RI 2009. Lalu yang F ini adalah serat. Serat Serat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya seperti mencegah konstipasi, kanker, memperkecil risiko sakit pada usus besar, lalu membantu menurunkan kadar kolesterol, dan membantu mengontrol kadar gula dalam darah, lalu yang mencegah wasiat dan sebagainya. Di sini kita lanjut. Di sini fungsi zat gizi. Fungsi zat gizi itu ada tiga, yaitu sebagai sumber energi diri kita. Lalu yang kedua untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengatur proses dalam tubuh. Oke, di sini ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan dibagi menjadi tiga. Pekerjaan ringan, pekerjaan sedang, dan kerja yang berat. Lalu, di sini saya akan menjelaskan pekerjaan ringan. Pekerjaan ringan itu seperti menulis, mengetik, menjahit, mengendarai mobil, kerja kantor, kerja laboratorium, menyapu lantai, dan kerja lain yang sedikit sekali menggunakan otot. Lalu di sini ada kerja sedang, seperti bertani, berkebun, mengemudikan traktor dan alat-alat besar, mencuci, memeras, menjemur pakaian, menyetrika, mendorong kereta ringan, dan kerja lain yang banyak gerak, tetapi tidak begitu banyak menggunakan otot. Di sini yang terakhir kerja berat. Di sini kerja berat itu seperti mencangkul di sawah atau di kebun, mengangkat atau memikul barang-barang berat, menggergaji kayu atau besi, lalu memotong kayu di hutan, menarik, mendayung becak, kerja tambang dan sejenisnya, serta kerja lain yang banyak bergerak dan banyak menggunakan otot-otot serta secara lama waktunya, yaitu uh, dalam waktu yang lama. Oke, kita akan lanjut di sini penentuan kebutuhan gizi. Yang pertama, metabolisme basal, yaitu sejumlah tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh dalam keadaan istirahat, yaitu sambil tiduran dan tenang, seperti fisik dan mental dimulai sejak 12 sampai 15 jam setelah makan. Di sini, metabolisme ini dipergunakan untuk menggerakkan jantung, paru-paru, gerak peristaltik, dan beberapa kelenjar dalam tubuh. Lalu besar metabolisme basal adalah laki-laki sekitar rata-rata 60 kilokalori per jam dan untuk perempuan 50 kilokalori kalori per jam menurut Sumakmur tahun 1996. Lalu di sini yang kedua pengaruh makanan. Makanan sehari-hari yang mengandung 3 campuran zat penghasil energi yaitu seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Pengaruh makanan atas kegiatan tubuh rata-rata 10% dari metabolisme basal. Dan ini juga menurut Sumakmur tahun 1996. Di sini ada aktivitas fisik dan kerja otot. Jumlah tenaga yang diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan ini tidak sama. Oleh karena itu, kalori tambahan yang diperlukan juga tergantung pada berat ringannya pekerjaan yang dilakukan. Oke, ini yang terakhir yaitu kondisi tertentu. Kondisi hamil dan menyusui bagi wanita membutuhkan tambahan kalori sebanyak 10% dari kebutuhan kalori per hari. Oke, kita akan lanjut di sini faktor yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor pengetahuan, yang ketiga faktor terhadap bahan makanan tertentu, yang keempat faktor sadisme, yaitu berlebihan dalam makanan, lalu yang keenam faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja ini dapat dibagi menjadi tekanan panas, lalu pengaruh kronis bahan kimia, dan ada parasit dan mikroorganisme, ada faktor psikologis, dan kesejahteraan.
Oke, kita akan lanjut penilaian status gizi. Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian secara langsung antara lain dengan antropometri secara klinis, biokimia, dan biofisik. Lalu, sedangkan penilaian secara tidak langsung dapat dilakukan dengan survei konsumsi makanan, vital, dan faktor ekologi. Menurut satu Dewan Nyoman Supariasa tahun 2001, secara langsung dengan antropometri berarti ukuran tubuh manusia. Penggunaan antropometri adalah untuk melihat keseimbangan asupan protein dan energi. Salah satu bentuk penilaian status gizi melalui indeks antropometri adalah dengan menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Oke, mungkin sekian hasil review dari saya. Saya mohon maaf mungkin ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.